silahkan. Ya. Santri online ini kewajibannya cuman pagi hari seperti ini kita duduk bersimpu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam maksimal. Selebihnya Bapak Ibu yang memanage waktu kebaikan ya, baik untuk sholat fardu maupun sholat sunnahnya, terutama sholat sunnah tahajud malam hari. Usahakan bangun jam 3, lanjut dengan tahajud. Mudah-mudahan Allah himpun kita dalam surga firdausnya. Yarithunal firdaus termasuk para pewaris surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah, apa yang kita kerjakan tidak lain melanjutkan dan mencontoh serta mengikuti orang-orang yang telah diberi nikmat Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ya, dalam surah Maryam kemarin, kisah para nabi itu diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 58. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Mereka adalah orang-orang. Allah dahulukan kalimat an'amallah. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah. Ayat terakhir. Suratul ladzina an'amta alaihim. Di surah Al-Fatihah ketika Allah mengatakan jalan lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat kepada mereka. Nggak disebutkan, nggak dijelaskan siapa mereka ya Allah. Maka ayat ini menjelaskan. Yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, antara lain yang paling utama dan menjadi suri tauladan yang lainnya, yaitu para nabi dan para rasul Allah. Baik. Kalau kita min fiqhil lughah dari sisi pemahaman bahasanya, Allah pilihkan kata buat kita sebuah kalimat an'am. Subhanallah. Apa artinya itu, Fat? An'ama itu artinya Allah memberi nikmat. Di sini tergambar oleh kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, apapun yang dialami oleh para nabi, apapun yang dijalani oleh para nabi, tidak terkecuali masalah penderitaan mereka. Nabiullah Ayub sampai berapa? 17 tahun dia sakit. 81 tahun dia sehat. Malu nggak minta ke Allah. Kata istrinya, wahai Ayub, kalau kau minta kepada Allah, kau kan Nabiullah, pasti dikabulkan Allah Azza wa Jal. Mintalah ke Allah untuk disembuhkan secepatnya. Ayub alaihi salam itu adalah Nabiullah yang diceritakan dalam Quran dengan penderitaan sakit. Tidak kurang dari 17 tahun sakit. Awalnya dia keluarga yang sangat sejahtera banget. Kaya. Punya anak laki 7, anak perempuan 7. 14. Kemudian Allah uji. Dagangnya rugi. Sampai jatuh sakit. Anak-anaknya juga sudah tiada. Sebatang kara dia diusir oleh masyarakatnya dari kampung dia. Ditemani dengan sang istri tercinta. Dari hari ke hari dalam kondisi yang amat sangat miskin. Suatu saat istrinya, ya Ayub, kau seorang Nabiullah. Coba minta ke Allah.
Pasti Allah akan kabulkan agar kau disembuhkan. Kata Nabi Allah Ayub, berapa lama aku sakit? 17 tahun. Dan berapa lama aku menikmati hidup? Allah sehatkan. 81 tahun. Kata Nabi Ayub, enggak, aku malu sama Allah. Allah. Malu minta pada Allah Azza wa Jalla. Makanya ungkapan doanya pun, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Tidak langsung minta disembuhkan. Rabb, aku sudah menderita saat ini. Namun engkau maha pengasih ya Rabb. Wa anta arhamur rahim. Akhirnya suatu saat Ayub pun dibangunkan oleh Allah dan mandi. Dan setelah mandi Ayub sehat kembali. Dengan penampilan yang jauh lebih muda, ganteng. Sampai-sampai istrinya hampir tidak mengenali. Siapa engkau? Yang jelas kau mirip Ayub, kata dia. Aku adalah Ayub. Istrinya pun kemudian Allah rubah menjadi gadis yang sangat cantik. Muda kembali. Dan itu tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ilmu anti-aging itu, anti penuaan itu yang terbaik bunyi saya dari Allah. Minta ke Allah. Sebagaimana siapa? Zulaykha. Ketika dia melakukan kesalahan, merayu Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia menderita. Tapi dalam penderitaan itu dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla dan menyatakan keislaman. Maka Allah merubah wajahnya menjadi muda kembali. Yang kemudian dinikahi oleh Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam. Begitu kisah. Sudah nonton filmnya belum? Film Nabi Yusuf dituntaskan nonton. Indah banget. Nah itulah contoh para nabi. Sekalipun sakit tetapi Allah nikmatkan mereka dalam hidup. Sakit tapi kenikmatan lidahnya untuk selalu bersyukur pada Allah. Ada seorang ulama yang sakit luar biasa. Tubuhnya sudah habis. Akhirnya dia pun terusir di jalanan. Orang-orang menemui dia. Hei fulan, apa yang kau syukuri? Semua tubuhmu sudah habis. Kata orang tersebut seorang hamba Allah. Alim, seorang ulama. Kata dia, bagaimana saya tidak bersyukur sementara Allah masih memberikan lidah padaku untuk berzikir padanya. Hati yang selalu berzikir padanya. Cukup itu. Ada hati dan lisan untuk selalu berzikir, itu sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Rasa-rasanya kita berat ya. Makanya sering saya sampaikan, ujian terberat itu tentu saja dialami oleh para nabi dan para rasul. Kenapa? Sebab mereka orang terbaik, terhebat. Ya, maka ujiannya pun paling berat. Kalau sakit nggak tanggung-tanggung. Ya, wallahu a'lam. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim. Fadli saat menghafal ayat ini daris ingat perdalam. Minta ke Allah, ya Allah nikmatkan hidup ini ya Allah. Apapun yang terjadi dalam fenomena hidup, kadang susah, kadang bingung, kadang kekurangan. Bahkan kadang dizalimi. Ya Rabb, biarkanlah semuanya itu
Tapi berikan hamba kenikmatan ya Allah. Kenikmatan menyebut namamu, kenikmatan membaca kitab sucimu ya Allah. Ini yang selalu saya tanamkan dalam kajian ini anak-anakku sekalian. Ustaz tidak menjanjikan apa-apa. Kecuali hanya menyampaikan firman Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang inna wa'dallahi haqqun. Sungguh janji Allah itu adalah kebenaran. Gitu ya Azka. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Baru dijelaskan. Para nabi itu dari keturunan Adam. Inilah profil orang-orang yang patut kita contoh. Keturunan Adam wa mimman hamalna ma'anu dan dari orang-orang yang kami sudah muat di perahu bersama dengan Nabi Nuh yang diselamatkan. Yang kena banjir mati ya sudah mati. Wa min dzurriyyati Ibrahim, juga dari keturunan Ibrahim. Wa Israel, keturunan Yakub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang kami tunjukkan serta kami pilih. Itu yang selalu kita minta. Idza tusla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Kata kunci mereka diberi nikmat oleh Allah itu di kalimat terakhir ini. Apa? Idza tutla alaihim ayatul rahman. Kenikmatan bersujud. Nah, kalau kamu bersujud terutama di akhir sujud terakhir dari sholat kalian. Sholat sunnah ya, sholat fardu jangan lama-lama. Sholat fardu suka lama-lama awalnya. Sekarang alhamdulillah. Kalau sholat fardu jangan lama-lama. Ya, kalaupun nambah dikit. Rantisi. Ya, tambahin doa dikit boleh lah. Tapi jangan lama-lama. Kalau sholat sunnah terserah. Kamu sujud 1 jam pun gak ada masalah. Minta ke Allah. Wasjud waqtarib. Bersujud dan dekatkan dirimu pada Allah. Gitu baik. Sampai-sampai ada sahabat minta, ya Rasulullah, doakan aku untuk menjadi orang yang bisa mendampingimu nanti di surga ya Rasulullah. Rasulullah pesan kepada orang tersebut. Kalau begitu, bantu aku. Rasul meminta bantuan kepada sahabat yang minta supaya dia mendapatkan kesempatan mendampingi Rasulullah SAW di surga. Dan pesan Nabi berikutnya, wa akthir minas sujud. Perbanyak sujud. Jadi cara kita membantu Rasulullah adalah dengan memperbanyak sujud. Dan inilah salah satu kata kunci. Kenapa mereka diberi nikmat dalam hidupnya? Selalu nikmat dalam hidup. Jawabannya, idza tutsla alaihim ayatul rahman. Apabila dibacakan kepada mereka Aisyah. Apa? Apabila dibacakan kepada mereka apa? Ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujada wa bukiya. Maka mereka pun tersungkur sujud pada Allah. Wa bukiya, dan menangis. Menangis dalam keadaan sujud adalah suatu kenikmatan tersendiri anak-anakku sekalian. Nangislah saat kamu bersujud pada Allah. Hamba-hamba Allah, jemaah matrik yang saya muliakan. Seperti itulah ibrah yang begitu berharga pagi hari ini. Sedikit saja. Bagaimana Allah menghubungkan antara kenikmatan. Korelasinya di situ, Fadli. Bagaimana Allah mengkorelasikan kenikmatan itu dengan sujud. Intinya sekali lagi Allah
menghubungkan dan mengkorelasikan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada para nabi Allah tadi dengan apa? Dengan sujud. Ya, maka dari itu anak-anakku sekalian perbanyak sujud. Ya, terutama melalui sholat yang 5 waktu, sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Dengan memperbanyak sujud Bapak Ibu sekalian, maka tentu Allah akan nikmatkan kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes. Ada yang ingin disampaikan atau ingin ditambahkan bisa secara langsung menyampaikan dari Ikhwan atau dari para santri, ya, Ikhwan maupun akhwat, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan bisa secara langsung disampaikan di majelis pada pagi hari ini. Mangga di sini ada Dr. Hendro, ada para asatidz yang lain, ada Ustadz Dayat, mungkin Ustadz Dayat ingin menambahkan, tafadhol Ustadz. Tadi sudah saya sampaikan Ustaz Zaid mohon sedikit membahas tentang khawarij. Ya, tafadhol Ustadz Zaid, bisa disampaikan sebagaimana apa yang diminta oleh gurunda kita. Halo Ustaz Zaid, kemana? Silakan, atau dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan bisa tafadhol. Atau dari para santri boleh menyampaikan pertanyaannya. Ada ya. Ya, tafadhol silakan dari santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya.
Eh, Tadi kan Ustadz sempat nyampain kalau em, menyuci darah mens itu kan harus hilang baunya, rasanya dan juga apa namanya warnanya. Tapi waktu itu Rasulullah pernah pakaiannya tuh kena air mani yang Aisyah udah cuci cuci sekuat tenaga tapi nggak hilang nodanya. Kalau misalnya untuk darah haid apakah itu berlaku atau harus benar-benar hilang, Ustadz? Syukron. Tafadhal. Iya, sebagaimana yang kita bahas tadi ya, bahwasanya di zaman Rasulullah SAW pada masa yang memang belum artinya dengan keterbatasan air dan keterbatasan eh, alat yang digunakan untuk membersihkan ataupun untuk mensucikan ya pakaian, maka bahkan disampaikan dalam hadis tadi bahwasanya salah seorang dari ummahatul mukminin ya, ataupun istri Rasul itu membersihkannya dengan cara menggunakan air ludahnya dan kemudian menggosokkan di bagian yang terkena darah haid tadi dan kemudian berusaha untuk dihilangkan ya. Namun ya pasti belum tentu hilang secara 100%, tapi paling tidak ada usaha untuk membersihkan noda najis tersebut gitu. Ada usaha untuk membersihkan dan menghilangkannya ya. Berbeda kalau semisal emang sengaja untuk tidak dibersihkan, dibiarin saja, maka itu yang tidak boleh. Tapi ada usaha untuk menghilangkan najis tersebut, namun karena mungkin sudah membandel ya ataupun nodanya gitu kan, atau sudah sangat menempel sehingga sulit untuk dibersihkan kecuali mungkin dengan beberapa cara atau harus menggunakan alat dan segala macamnya, maka insya Allah itu dimaafkan karena sudah berusaha untuk dihilangkan. Dan yang terpenting adalah menghilangkan tiga dari hal yang perlu dihilangkan tadi: baunya, rasanya, dan warnanya gitu. Ya, kalau misalnya tiga hal itu sudah berusaha untuk dihilangkan dan sudah tidak ada, maka insya Allah pakaian tersebut akan kembali suci dan bisa digunakan untuk sholat kembali. Wallahu alam. Mungkin bisa ditambahkan guru dikit ya. Ya, cukup insyaallah. Silakan dari yang lain, mungkin dari para santri yang ingin bertanya kembali. Dari Ikhwan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa perbedaan sholat di zaman Rasulullah dan zaman umat-umat yang lain? Seperti misalnya sholat di zaman Nabi Isa alaihissalam, perbedaannya mulai dari gerakannya, bacaannya, dan waktunya. Apakah ada perbedaannya, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tafadhal. Baik, yani kalau gerakan sholatnya sama. Makanya tadi seluruh nabi itu bersujud misal. Ya kan? Nah, sujud itu biasanya dalam sholat. Jadi seluruh gerakan sholat itu dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti, terutama tentu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Sholat itu sama bentuk. Kewajibannya sama. Yang membedakan waktunya aja. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan kepada beliau dan umatnya untuk sholat dengan 5 waktu. Kalau yang sebelumnya wallahu alam. Karena sebelum turun waktu yang 5 waktu itu, Nabi pun menunaikan sholat itu 2 saja. Ada sholat siang, sholat malam. Dan dengan 2 rakaat, 2 rakaat.
Nah, apakah sebelum beliau juga seperti itu? Dari mulai Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi yang lain. Sebagaimana kita tahu, pada waktu Nabi SAW menerima kewajiban sholat fardu, kan awalnya 50. Kemudian terus dikurangi. Tinggal 5 waktu. Bayangkan kalau 50 waktu itu gimana ngaturnya. Tiap jam, sejam 2 kali. Kalau setiap jam 2 kali, repot juga kita. Walaupun 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap jam 2 kali, 24 kali 2 baru 48. Ya, nah Allah ringankan. Nah, sebelum kita seperti apa, wallah alam. Saya belum dapat informasinya. Yang jelas di masa Nabi saja sebelum turun kewajiban sholat yang 5 waktu, Nabi bersama para sahabatnya biasa menunaikan sholat itu adalah dengan 2, siang dan malam. Artinya belum ditetapkan adanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh belum waktu itu. Wallahu a'lam. Ya, Silakan dari yang lain jika ingin ada yang bertanya kembali atau dari para hadirin ya dari santri online ya ada yang ingin disampaikan dari para asatidz dan ustaz ustazah ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya apabila pakaian kita terkena air dan kita dalam kondisi malas untuk nyikat sendiri? Apakah diperbolehkan untuk nyuci pakai mesin cuci, Ustadz? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Fadhal. Mencuci menggunakan mesin cuci yaitu mubah boleh ya karena unsur dari adanya diciptakannya mesin cuci adalah untuk mempermudah dalam pekerjaan ya selama sesuai dengan aturan dan juga tidak ada unsur ya pencampur adukan dengan najis ataupun sudah bisa memisahkan ya antara kadar pakaian yang terkena najis tadi ya karena kan sebagaimana kita ketahui bahwasanya najis itu terbagi menjadi 3 kan gitu ada yang mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah ya selama prosedur penyucian ataupun ya pembersihan pakaian tersebut menyesuaikan dengan golongan dari najis tersebut maka insya Allah tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika memang mencampurkan ya semisal ada yang pakaian terkena najis mughaladhah dan kemudian dicampurkan dengan yang biasa maka itu yang perlu untuk diperhatikan sehingga yang terkena najis mughaladhah tadi harus dibersihkan secara terpisah terlebih dahulu ya dengan tata caranya ya sendiri sehingga dia sudah bersih dan suci baru bisa digabung dengan pakaian yang lain. Wallahu alam. Tafadhol silakan mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi. Per 3 kelas yang bertanya. Jadi 3 kelas yang lain belum boleh keluar. Nanti jam 8. Ya. Silakan kelas yang belum. Tafadhol jika ingin ada yang bertanya.
Silakan dari para santri, mungkin ada yang bertanya? Ya, mic sudah tersedia, bisa langsung dinyalakan dan disampaikan pertanyaannya. Mangga silakan dari santri. Ya, jika tidak ada bertanya, dihitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sudah pukul 7:35 sebagaimana yang dijadwalkan oleh para dari guru kita, bahwasanya insyaallah akan ditepatkan sampai 7:30. Oleh karena itu, maka kita akan akhiri majelis kita pada pagi hari ini, dan sebagaimana biasa sebelum kita menutup kajian kita pada pagi hari ini, mari bersama kita membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa busarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. وانصر إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في فلسطين وخاصة في غزة وفي كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahi jumakan hadanallahi ikum ajmain. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.